Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada mata kuliah statistika. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang konsep dasar statistika. Kita sadari ataupun tidak, statistika ini telah banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memajukan ilmu pengetahuan, seorang ilmuwan sering melaksanakan suatu percobaan atau survei. Yang pertama kali diperoleh dari survei tersebut adalah berupa data. Data ini bentuk jamaknya adalah datum. Datum yang berasal dari bahasa Latin. Bahasa Latin yang berarti adalah pemberian. Pemberian. Aktivitas keseharian manusia merupakan kegiatan memproduksi data. Dalam sebuah institusi juga dapat dipastikan bahwa kegiatan operasionalnya juga memproduksi data. Suatu negara juga dipastikan memproduksi sebuah data. Sebagai contoh dalam kehidupan keseharian kita, yaitu misalnya berapa lama kita belajar online setiap harinya itu merupakan data yang bisa dimanfaatkan. Dalam institusi misalnya adalah berupa indeks prestasi kumulatif mahasiswa setiap tahunnya. Dalam sebuah negara, contohnya misalkan adalah berapa jumlah keluarga miskin di Indonesia, kemudian berapa jumlah pengangguran, itu adalah juga sebuah data. Jadi, data ini ada di mana-mana, data ini ada di sekitar kita, dan perlu dimanfaatkan. Kehidupan manusia ini tidak terlepas dari yang namanya masalah. Jadi, dari masalah ini bisa diselesaikan dengan cara mencari data, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan statistika, dianalisis dengan statistika sehingga didapat sebuah kesimpulan untuk menghasilkan kebijakan. Nah, jadi permasalahan yang ada itu bisa dianalisis dengan menggunakan statistika, sehingga nanti bisa diambil sebuah kebijakan. Statistika ini banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari di berbagai bidang. Misalkan pada bidang kimia, pada bidang industri, ekonomi, astronomi, biologi, kedokteran, bisnis, antropologi, pertanian, dan sebagainya. Misalkan kita punya contoh di sini, terdapat sebuah perusahaan yang ingin melihat kinerja karyawan pada beberapa tahun sebelumnya. Maka di sini dapat dilakukan analisis terhadap kinerja karyawan sehingga bisa dilihat dan diperbaiki kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja karyawan guna untuk meningkatkan kualitas kerja karyawan. Selanjutnya, misalnya dalam sebuah instansi pelayanan publik dapat dilakukan penelitian tentang survei indeks kepuasan masyarakat, di mana pada hasil penelitian ini bisa diperoleh sebuah kesimpulan yang dapat digunakan untuk melihat bagaimana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik itu, sehingga nanti instansi dapat melakukan
perbaikan terhadap pelayanan yang mungkin dirasa belum maksimal. Selanjutnya, masalah yang masih memiliki tingkat pengangguran yang tinggi di Indonesia, di mana negara kita ini tingkat penganggurannya masih cukup tinggi, sehingga mungkin nanti bisa dilakukan penelitian guna melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya pengangguran di Indonesia. Dan setelah dilakukan penelitian, bisa digunakan oleh pemerintah untuk membuat sebuah kebijakan guna mengatasi masalah pengangguran. Nah, untuk contoh di universitas. Nah, misalkan sebuah universitas bisa melakukan suatu penelitian guna melihat prestasi mahasiswa, melihat faktor-faktor apa saja yang bisa meningkatkan prestasi mahasiswa, di mana nanti hasil penelitian ini bisa bermanfaat guna meningkatkan kualitas dari lulusan dari universitas tersebut. Nah, jadi permasalahan-permasalahan yang terjadi itu bisa dianalisis dengan menggunakan statistika, sehingga kita bisa memperoleh sebuah kesimpulan yang mana statistika itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang cara-cara pengumpulan data, penyajian data, analisis, dan interpretasi dari data tersebut. Jadi, jika terjadi sebuah permasalahan, maka dengan statistika itu diharapkan dapat memperoleh sebuah kesimpulan sehingga bisa dibuat suatu kebijakan. Selanjutnya, dalam statistika itu ada yang dinamakan dengan statistical problem solving. Nah, di mana statistical problem solving ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu yang pertama adalah merumuskan statistical question, yaitu rumusan permasalahan. Kedua adalah mengumpulkan data. Ketiga, di sini adalah menganalisis data. Analisis data di sini menggunakan yang namanya statistika. Selanjutnya adalah menginterpretasi hasil dari analisis data tersebut. Sebagai contoh, misalkan kita ingin melihat apakah ada perbedaan hasil penjualan online di GoFood dengan GrabFood. Sebagai contoh, misalkan seorang pedagang kuliner ingin melihat apakah terjadi perbedaan antara penjualan melalui GoFood dengan GrabFood. Nah, maka langkahnya di sini setelah dirumuskan permasalahan, selanjutnya adalah mengumpulkan datanya, yaitu berupa data penjualan dalam sehari, yaitu dari GoFood dan GrabFood tadi. Selanjutnya, data tersebut dianalisis dengan statistika sehingga diperoleh kesimpulan apakah berbeda atau tidak hasil penjualan online di GoFood dengan GrabFood. Nah, selanjutnya kita masuk ke populasi dan sampel. Dalam suatu survei atau percobaan, perlu ditetapkan terlebih dahulu objek pengamatan yang akan kita amati dalam survei ataupun percobaan tersebut. Dari objek pengamatan inilah kita memperoleh data. Misal, kita ingin mengetahui tingkat kecerdasan atau IQ siswa-siswa SMA di Provinsi Jambi. Misalnya ya, kita ingin melihat adalah mengetahui tingkat kecerdasan atau IQ siswa
SMA di Provinsi Jambi. Misal, ini contohnya. Maka kita mempunyai objek pengamatan yaitu seluruh siswa yang ada di SMA di Provinsi Jambi. Nah, dalam hal ini seluruh siswa SMA di Provinsi Jambi ini merupakan suatu populasi. Nah, ini disebut sebagai populasi. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa populasi itu adalah keseluruhan objek pengamatan yang menjadi perhatian kita. Ya, ini disebut sebagai populasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke sampel. Nah, tadi kita punya ingin mengetahui tingkat kecerdasan IQ siswa-siswa SMA di Provinsi Jambi ya. Nah, kemudian itu tadi disebut sebagai populasi. Untuk sampel, nah dikarenakan di sini kita ingin mengetahui IQ siswa-siswa SMA di Provinsi Jambi, itu kalau kita mendata seluruh siswa di SMA di Provinsi Jambi itu terdapat beberapa kendala. Nah, misalkan dari segi pengumpulan datanya yang terlalu besar, kemudian masalah biaya. Nah, oleh karena itu kita bisa mengambil sampelnya, di mana untuk sampel di mana kita bisa mengambil 5 sekolah SMA di setiap kabupaten, kota di Provinsi Jambi. Di Provinsi Jambi. Nah, ini dinamakan dengan sampel. Nah, jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa sampel itu adalah himpunan bagian dari populasi yang mewakili kondisi dari populasi tersebut. Selanjutnya, ada yang namanya parameter dan statistik. Nah, untuk mengolah hasil penelitian, seorang statistikawan sering menggunakan notasi atau simbol-simbol. Notasi yang digunakan tergantung kepada apakah data yang diperoleh berasal dari populasi atau berasal dari sampel. Misal tadi dari uji tingkat, misalkan misal hasil uji IQ siswa-siswa SMA di Provinsi Jambi diperoleh IQ terendahnya misalkan 100. Tertinggi, misalkan tertingginya itu adalah kita buat 120 ya, dan rata-rata itu adalah misalkan 110.
Nah, di sini maka bilangan-bilangan 100, 120, dan 110 ini merupakan deskripsi dari suatu populasi. Nah, jadi parameter yang di mana nilai-nilai 100, 120, dan 110 ini disebut sebagai parameter. Jadi parameter itu adalah karakteristik numerik atau sebarang bilangan, sebarang nilai yang menjelaskan ciri dari populasi. Selanjutnya adalah statistik. Nah, kita misalkan tadi kita mengambil contohnya, kalau sampelnya adalah ada 5 sekolah. Dari 5 sekolah tadi, hasil IQ dari 5 SMA kabupaten, 5 SMA setiap kabupaten kota di Provinsi Jambi diperoleh misalnya ya, IQ terendah, misalkan IQ terendahnya adalah 102. Tertinggi, ini dari sampel tadi ya, tertingginya itu misalkan 119. Tertinggi 119. Rata-rata misalkan itu 110. Nah, jadi angka-angka 102, 119, dan 110 ini merupakan deskripsi dari sampel. Nilai-nilai ini disebut statistik. Jadi statistik itu adalah karakteristik numerik atau sebarang nilai yang menjelaskan ciri dari sampel. Nah, selanjutnya kita masuk ke statistika deskriptif dan inferensia. Statistika ini digolongkan menjadi 2, yaitu yang pertama ada statistika deskriptif, yang kedua adalah statistika inferensia. Statistika deskriptif adalah suatu cabang statistika yang mempelajari cara-cara pengumpulan dan penyajian data sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Nah, kita contohkan. Di sini contoh dari statistika deskriptif adalah misalkan diketahui data IPK mahasiswa UIN Suta yang telah diwisuda dalam 5 tahun terakhir. Nah, di sini misalnya ada data IPK mahasiswa UIN Suta yang telah diwisuda dalam 5 tahun terakhir. Nah, misalkan kita katakan bahwa rata-rata IPK mahasiswa UIN Suta yang telah diwisuda dalam
5 tahun terakhir adalah 2,81. Nah, maka ini merupakan statistika deskriptif karena dia hanya sekedar memberikan sebuah informasi. Tidak ada proses analisis data di sini. Selanjutnya, statistika deskriptif. Statistika inferensial itu adalah suatu cabang statistika yang berhubungan dengan cara-cara menganalisis sebagian data untuk sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan kumpulan data induknya. Nah, tadi misalkan ada informasi tentang IPK mahasiswa UIN Suta yang telah diwisuda dalam 5 tahun terakhir. Untuk rata-rata IPK mahasiswa Insuta yang telah diwisuda dari 5 tahun terakhir adalah 2,81, itu merupakan statistika deskriptif. Nah, tetapi ketika kita membuat pernyataan, misalnya kita buat pernyataan ketika dibuat misal kita mengatakan bahwa diduga rata-rata IPK mahasiswa UIN Suta yang telah diwisuda dalam 5 tahun yang telah di rata-rata IPK mahasiswa UIN Suta yang akan, bukan yang telah ya, tapi yang akan datang berkisar antara 2,90 sampai 3. Maka ini adalah contoh dari statistika inferensial karena di sini telah dilakukan analisis, yaitu telah dilakukan sebuah analisis, yaitu diperoleh dugaan tentang rata-rata IPK mahasiswa UIN Suta yang akan diwisuda pada periode mendatang, yaitu berkisar antara 2,90 sampai dengan 3. Nah, demikianlah materi kita hari ini. Kita sambung perkuliahannya pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.